kita nggak minta-minta gitu. Jadi salah satu mental block itu adalah ya tidak meminta-minta pada orang lain, tidak berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang mental block ya. Jadi mental block itu adalah hal-hal yang bisa menghambat kita, menghambat manifestasi kita, menghambat keajaiban itu datang ke dalam hidup kita. Karena kita masih punya pikiran dan perasaan serta energi yang tidak selaras atau tidak sefrekuensi dengan apa yang kita impikan gitu, apa yang udah kita doakan, apa yang udah kita manifestasikan ya, udah di scripting, udah diafirmasi, atau juga udah disolawatin juga gitu. Nah, jadi kalau kita masih punya mental block seperti yang akan aku kasih tahu bentar lagi ini, maka keajaiban itu kayak terhalang gitu untuk datang ke dalam hidup kita. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Mental block yang pertama adalah kebanyakan mengeluh. Jadi sering banget mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu kan bagian dari emosi negatif gitu ya. Dan sebagai manusia, ya kita pasti ada gitu rasa capek, rasa ingin mengeluarkan unek-unek gitu. Tapi kalau keseringan, nah itu yang bisa menjadi mental block kita. Jadi sedih nggak apa-apa, dihabisin aja gitu sedihnya, rasa sakitnya gitu. Tapi jangan sampai itu terlalu lama atau berlarut-larut. Nah, contoh kebanyakan mengeluh nih ya, hal-hal sederhana kayak wah besok udah hari Senin, nah kayak gitu. Meskipun itu awalnya sesuatu yang kayak bercanda gitu ya, tapi kalau itu terus-terusan kita rasain besok Senin, jadi kayak belum aja kita menghadapi hari Senin tersebut, kita udah mengeluh duluan gitu, kita udah menebarkan hal-hal negatif duluan gitu. Maka yang akan terjadi ya hidup kita bakal gitu-gitu aja gitu. Kita kayak bakal takut banget sama hari Senin gitu misalnya. Untuk mengantisipasi supaya kita nggak kebanyakan mengeluh, maka yang bisa kita lakukan adalah kita ganti kebiasaan kita. Karena yang bisa mengubah hidup kita gitu kan, ya harus dari diri kita sendiri dulu gitu. Nah, makanya kalau mungkin kita sekarang kebanyakan mengeluh, sekarang diubah. Nah, caranya adalah dengan mengganti kebiasaan kita, yaitu misalnya nih, sebelum beraktivitas kita bisa melakukan jurnal syukur dulu. Atau malamnya nih, sebelum kita tidur kita scripting dulu tentang impian-impian kita. Atau kita meditasi dulu nih, meditasi ataupun kayak afirmasi ya. Waktu pagi-pagi kita afirmasi bahwa hari ini bakal menyenangkan. Kemudian hari ini aku bahagia, hari ini aku bersyukur, hari ini aku penuh dengan keberlimpahan gitu. Bebas, afirmasinya adalah afirmasi bahwa hari ini adalah hari yang membahagiakan gitu. Nah, kalau kita sebagai muslim gitu ya, teman-teman bisa nih sebelum bekerja, misalnya nih pas waktu sholat subuh atau waktu sholat duha gitu ya. Jadi sebelum kita berangkat kerja, kita sholat duha dulu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, pas kita selesai sholat duha, kita bisa berdoa sama Allah. Selain emang doanya sholat duha, kita juga bisa berdoa ya, nambahin bahwa hari ini kita penuh dengan kebahagiaan, hari ini kita penuh dengan perlindungan ya Allah, hari ini penuh dengan kasih sayangnya Allah gitu. Jadi sholat duha itu bukan cuman kita minta keberlimpahan rezeki ya, tapi juga sebagai bentuk rasa syukur kita di awal, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, sebelum kita sekolah. Yang kedua adalah kita tidak hadir seutuhnya pada saat ini, atau kita nggak live at the present moment. Kebanyakan dari kita adalah terlalu memikirkan atau terlalu overthinking tentang masa depan atau masa lalu, yang ngebuat kita itu jadi nggak hadir seutuhnya pada saat ini atau nggak live at the present moment. Nah, makanya itu yang bisa menjadi mental block kita. Jadi sekarang kita harus ubah gitu ya. Nah, cara mengubahnya adalah kita harus belajar mindfulness. Ya, teman-teman bisa belajar dari berbagai sumber tentang mindfulness. Jadi kita tuh belajar untuk hadir seutuhnya pada kegiatan yang kita lakukan saat ini. Contohnya nih, kita lagi makan.
Nah, kebanyakan atau keseringan kan kalau kita lagi makan biasanya disambil nonton TV atau sambil nonton video YouTube atau sambil ngobrol dengan teman. Nah, sekarang kita belajar gitu ya, mindfulness itu harus hadir seutuhnya. Jadi kalau kita lagi makan ya udah fokus aja pada makanan kita gitu. Fokus pada apa yang kita makan, mensyukuri apa yang kita makan gitu. Nah, dengan latihan mindfulness maka kita itu jadi terlatih untuk nggak terlalu overthinking tentang masa depan ataupun juga masa lalu. Yang ketiga adalah konten-konten yang kita konsumsi, ya. Konten-konten yang masuk ke dalam pikiran kita, perasaan kita. Nah, jadi kurangilah ya, kalau bisa hindari konten-konten yang bermuatan negatif gitu. Konten-konten yang terlalu kayak banyak gosip atau berita-berita negatif. Kemudian pokoknya konten-konten yang ngebuat kita jadi kayak bikin cemas, bikin khawatir, bikin takut. Nah, itu dikurangin gitu. Dikurangin, kalau bisa ya dihindari gitu. Selama kita masih belum bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita dengan baik, ya kalau bisa dihindari dulu. Tapi kalau udah bisa mengontrol ya udah cukup dikurangi aja gitu. Jangan sampai konten-konten yang negatif itu terlalu menguasai diri kita, karena itu juga akan berpengaruh gitu pada energi kita, pada frekuensi kita gitu. Sehingga membuat kadang kita terlalu cemas, terlalu takut, terlalu khawatir gitu. Jadi konten-konten yang kita konsumsi itu juga berpengaruh pada mental block kita. Selain itu juga apa yang kita konsumsi ya, misalnya makanan, itu juga berpengaruh sebenarnya. Ya, jadi dari sekarang kita juga harus menjaga pola makan, pola pikir dari apa yang kita konsumsi, baik itu konten maupun juga makanan dan minuman. Kaitan dengan konten yang kita konsumsi, kalau bisa nih setelah kita bangun tidur, jangan sampai yang dibuka itu HP duluan gitu. Jangan sampai yang kita buka itu adalah apa yang ada di isi HP kita gitu. Kalau bisa dihindari. Kalau alarm mungkin kan cuman bunyi ya, bunyi habis itu kita matiin. Tapi jangan sampai habis bangun tidur kita langsung ngecek HP kita, ngecek email, ngecek chat, WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau bisa kita langsung kayak habis bangun tidur ya tenangin diri dulu, kemudian minum air putih dulu ya. Kalau bisa juga langsung kayak afirmasi tentang hari ini, kayak gitu. Yang keempat adalah, nah ini berkaitan dengan teman-teman yang ada keinginan atau ada hajat ingin berkelimpahan atau ingin hutangnya lunas. Nah, buat teman-teman yang lagi punya impian seperti itu yang berkaitan dengan finansial, keberlimpahan. Nah, salah satu mental block yang bisa menghalangi keajaiban itu datang dalam hidup kita adalah mental kita yang masih sering meminta-minta. Ya, entah meminta diskonan, meminta, ya intinya meminta-minta lah ya. Kalau bisa itu dihindari atau bahkan jangan sampai gitu kita minta-minta, entah ke orang tua kita, entah ke teman kita. Kalau teman-teman lagi punya hutang, kalau bisa nih gitu ya, supaya kita nggak terjebak pada proses gali lubang tutup lubang, sebaiknya ya niatin bener mau melunasi hutangnya dan jangan sampai berhutang lagi gitu. Jadi kita harus putus tuh rantai suka berhutang, suka meminta-minta ya. Aku ada pengalaman gitu ya, waktu dulu aku kayak nggak punya pekerjaan, belum punya pekerjaan, masih pengangguran. Nah, sebisa mungkin aku nggak minta jajan, nggak minta uang bensin ke orang tua aku, meskipun aku nggak punya duit. Jadi apa yang bisa aku lakukan adalah aku punya barang kan, punya beberapa barang. Nah, aku jualin tuh, aku jualin barang-barang yang aku punya, aku pakai itu untuk uang bensin, uang jajan gitu. Kalau bisa, sebisa mungkin nih kita nggak minta-minta gitu. Jadi salah satu mental block itu adalah ya tidak meminta-minta pada orang lain, tidak berhutang juga. Nah, jadi itu gitu ya. Kita kalau bisa nih semaksimal mungkin harus percaya sama Allah dan kita nggak ngerepotin orang lain gitu. Mungkin itu aja 4 mental block yang bisa aku share kali ini. Jadi dari keempat itu adalah salah satu di antaranya atau bahkan keempat-empatnya itu bisa menjadi kayak penghalang gitu ya, ngeblok
keajaiban itu datang dalam hidup kita. Karena keempat hal yang aku sebutin tadi itu semuanya ada di low vibration, tidak sefrekuensi dengan apa yang kita udah doakan. Jadi misalnya kalau kita berdoa ingin berkelimpahan, ya udah berarti kita harus belajar melatih diri untuk selalu berkelimpahan. Jangan minta-minta, jangan berhutang. Kalau bisa nih sedekah gitu. Sedekah nggak harus uang gitu ya. Sedekah bisa tenaga, bisa pikiran, kayak gitu. Oke, cukup itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat buat teman-teman semua. Jaga kesehatan. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.